Warisan Antiquity Battlefield tidak dapat ditolak oleh siapapun. Siapapun tahu bahwa meskipun itu sia-sia, jika Anda beruntung, Anda dapat memperoleh warisannya, dan mengatakan bahwa itu dapat membuatnya kehilangan tubuh, bertukar tulang, dan dapat diubah untuk kejeniusan pengadilan kekaisaran. Hal keberuntungan hidup. Selama Anda mendapatkan warisan, bahkan yang termiskin pun dapat dengan mudah menembus pusat kekuatan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya desahan, jadilah pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh wilayah dinasti. Pendiri Villa Kembang Api pada awalnya adalah generasi yang tidak diketahui dari dinasti perantara. Tetapi berdasarkan warisan dari medan perang purbakala, dia secara paksa mengalahkan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya di ranah penyelidikan, dan masuk dalam 5 besar. Kaisar Guangzhong macam apa itu? Pemandangannya tak terbatas. Untuk sementara, ribuan anak muda berbakat yang semula terpencar semua bergerak menuju tempat kelahiran mereka, saking tidak sabarnya sampai dibawa pergi jika khawatir akan terlambat. Melihat siluet jalur terbang, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin keluarnya orang suci agung begitu mudah diperoleh? Itulah kekuatan untuk berdiri di puncak daratan. Qin Yichen tidak terburu-buru untuk terburu-buru karena dia khawatir bertemu dengan dinasti fenomena langit dan dinasti Nanwu, dan dia kehilangan muka, dan yang terakhir pasti tidak akan menyerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah. Jika dia bertemu dengan puncak tingkat menengah, atau bahkan Qiao Linlang berpangkat tinggi dari dinasti Nanwu, dia hanya bisa melarikan diri. Tanda seru. Tanda seru. Jadi Qin Yichen baru saja menyapu ke arah sinar putih sebelumnya, yang sangat berbeda dari para jenius yang menolak Qi yang mengerikan dan bergerak dengan kecepatan tercepat. Jelas ada banyak orang yang bergegas ke warisan. Di arah Qin Yichen saja, saya telah bertemu beberapa ratus siluet dan ada lebih dari 10 tim. Untuk siluet ini dengan tergesa-gesa, Qin Yichen tidak peduli. Mereka masih cepat atau lambat. Mereka yang lewat, ketika mereka melihat Qin Yichen yang lambat, mereka hanya melirik mereka. Setelah melihat nafas yang terakhir tetapi martial King Peak, mereka diam-diam menertawakan diri mereka sendiri. Di mata semua orang, orang-orang dari martial King Peak pasti berasal dari dinasti bawah dan menengah. Hanya keberuntungan untuk datang ke sini, dan tidak ada ancaman terhadap tujuan mereka. Untuk jalur pandangan mencemooh, wajah Qin Yichen acuh tak acuh, tetapi kekuatan rohnya telah membayangi, mengamati setiap gerakan. Di dalam selama penerbangan, alis Qin Yichen tiba-tiba mengerutkan kening, dan rasa darah yang samar-samar datang dari depan, yang membuatnya sedikit bermartabat bahwa bau darah itu bukan berasal dari binatang buas. Mata Qin Yichen menatap rumput liar setinggi 1 zang di depan, di mana dia menyadari adanya beberapa nafas, dan bahkan salah satunya tidak lemah, setidaknya pembangkit tenaga listrik tingkat menengah. Ah, membantu. Saat Qin Yichen hendak mengubah arah, melewati sini, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Qiao Yuwei. Mendengar suara ini, Qin Yichen mengerutkan kening. Ketika memikirkan sikap Liu Yun terhadap yang terakhir, dia hanya bisa menghela nafas, melangkah maju dalam 3 langkah dan 2 langkah. Diam. Singkirkan gulma di depan. Lalu, di tempat terbuka, 4 siluet muncul di dalamnya. Di antara mereka, seorang pemuda terbaring, dan dari tubuhnya yang tidak menunjukkan tanda-tanda bernapas, saya khawatir dia telah jatuh. Pada saat ini, 2 orang sedang mencari sesuatu pada pemuda itu. Meskipun itu adalah liontin batu giok yang berharga, mereka tidak melepaskannya. Tidak sulit untuk melihat dari gerakan terampil mereka bahwa orang-orang ini bukanlah orang pertama yang melakukan hubungan semacam ini. Di Antiquity Battlefield ini, kita tidak hanya harus waspada terhadap ancaman dari binatang buas, yang paling menakutkan adalah dari hati hitam yang juga manusia. Di sisi lain, wajah Qiao Yuwei menggigil dengan dingin meringkuk ke tanah. Sebaliknya, itu membangkitkan hasrat brutal dari pembangkit tenaga listrik di sampingnya. Saya melihat Qiao Yuwei, meski wajahnya agak jelek, tapi setidaknya pakaiannya rapi dan napasnya relatif stabil. Qin Yichen menghela nafas lega, jika tidak, saya khawatir dia tidak bisa berurusan dengan Liu Yun. Dia juga seorang pria, tetapi jelas bahwa mata Liu Yun memiliki warna yang sangat berbeda saat merawat Qiao Yuwei dan Long Qingyao. Setelah bertemu Qiao Yuwei sendirian, setelah menyapu masa lalu, hanya memperhatikan Qiao Yuwei, tidak sulit untuk melihat bahwa Liu Yun serius dengan Qiao Yuwei. Pada saat Qin Yichen muncul, mata dari 4 pusat kekuatan kekaisaran tiba-tiba menoleh. Seketika suasana menjadi tegang. Tatapan Qin Yichen menyapu, dan kemudian dia tetap pada pria di depannya. Pria itu sangat kokoh dan memiliki bekas luka yang ganas di wajahnya, menambah rasa garang padanya. 1 tahap tengah, 3 tahap awal, mata melirik ke 4 orang, mata Qin Yichen sedikit menyipit. Kekuatan tim ini tidak lemah, dan tidak heran jika pembunuhan dan tindakan berlebihan seperti ini bisa dilakukan. Setelah melihat Qin Yichen tiba-tiba muncul di sini,
Mata indah Qiao Yue tiba-tiba berubah menjadi warna sayap Yunani. Tetapi setelah melihat mata yang terakhir, dia tidak mengambil inisiatif untuk memanggil Qin Yichen. Kamu pergi. Aku hanya lewat. Qin Yichen mengangkat bahu, mengedipkan mata pada Qiao Yue, dan berkata dengan polos. Kata-kata Qin Yichen baru saja berakhir, dan tubuhnya belum bergerak. Dia melihat bahwa orang dengan bekas luka yang ganas di wajahnya melambaikan tangannya. Dua Royal Powerhouse yang sedang mencari mayat itu kiri dan kanan, saling berhadapan. Qin Yichen datang. Sangat menyenangkan bahwa seorang anak dari Martial King Peak bisa datang ke sini. Serahkan harta tubuhmu, mungkin aku bisa menyelamatkanmu. Kilatan tajam melintas di mata dua pusat kekuatan kekaisaran, dan cahaya dingin senjata di tangan mereka. Darah yang belum mengering, terus menetes ke bawah pedang. Kamu, jangan datang ke sini. Aku hanya lewat, tanpa sengaja menghancurkan barang-barang bagusmu. Aku minta maaf. Melihat kedua orang itu terkepung, Qin Yichen tampak panik, melambaikan tangannya, dan dua True Origins yang tidak mengancam bersiul. Pada saat yang sama, tubuhnya meledak menuju kekosongan di belakangnya. Bang! Level True Origin ini langsung dipotong oleh kekuatan kasar dari dua pusat kekuatan kekaisaran ini. Bocah yang tidak jujur, bunuh dia, mari kita cari sendiri. Ketika saya melihat semudah meniup debu, saya membagi asal sejati ini. Dua orang yang masih sedikit waspada, warna ganas di mata mereka tiba-tiba kuat, seolah-olah Qin Yichen berani menembak mereka. Lengan mereka bergetar setelah mengatakan cahaya dingin. Dia langsung menebas Qin Yichen tanpa meninggalkan tangan.